Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana dengan NIM D1C124042. Di sini saya akan berusaha menjelaskan jawaban saya untuk soal UAS mata kuliah mesin dan peralatan industri. Langsung saja untuk jawaban soal nomor 1. Perbedaan sortasi dan grading. Sortasi itu adalah sebuah proses memisahkan bahan yang baik dan yang tidak baik. Yang dipisahkan itu ya misalnya seperti rusak, busuk, berjamur atau tercampur dengan benda asing. Fokus di situ itu layak atau tidaknya. Contoh komoditas cabai. Cabai dipisahkan antara cabai segar dan cabai busuk. Kedua itu beras dipisahkan dari batu dan gabah. 3. Kopi dipisahkan dari biji pecah. Alat yang digunakan untuk sortasi ada beberapa macam. Yang pertama untuk sortasi manual bisa menggunakan tangan. Selanjutnya itu meja sortasi, ayakan, dan blower. Untuk grading sendiri, grading itu sebuah proses mengelompokkan bahan yang sudah baik berdasarkan tingkat mutu. Dasar pengelompokan itu bisa ukuran, berat, warna, dan bentuk. Fokusnya sini kelas mutu, misalnya grade A, B, C. Contoh komoditas pertama itu telur, dipisahkan besar, sedang, kecil. Jeruk juga seperti itu. Beras itu apakah beras premium atau yang medium saja. Alat yang digunakan biasanya timbangan, ayakan bertingkat, atau mesin grader. Kesimpulan singkat, sortasi itu pilih baik dan buruk, grading pengelompokan yang baik berdasarkan mutu. Untuk soal kedua jawabannya itu alasan pentingnya pembersihan awal. Pertama itu menghilangkan kotoran misalnya dari tanah, batu, pasir, daun, dan lain-lain. Kedua, mengurangi mikroba dan kontaminan. Yang ketiga itu mencegah kerusakan mesin. Selanjutnya dampak terhadap mutu produk. Yang pertama, produk lebih bersih, aman dikonsumsi. Kedua, warna, rasa, dan ukuran lebih baik. Ketiga, umur simpan produk lebih panjang. Kemudian dampak terhadap umur mesin tidak cepat aus, mesin tidak cepat tumpul, biaya perawatan lebih rendah. Intinya bahan bersih sama dengan produk bagus dan mesin awet. Lalu untuk yang ketiga itu pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran itu adalah proses memotong atau penggiling bahan menjadi lebih kecil. Tujuannya pertama mempermudah proses lanjutan, misalnya pengeringan, pencampuran, atau ekstraksi. Kedua itu memperbesar luas permukaan bahan. Ketiga mempercepat reaksi atau pemasakan. Keempat itu menyesuaikan ukuran produk, misalnya tepung, bubuk gitu. Contoh gabah menjadi beras, kemudian menjadi tepung beras. Contoh lain jagung jadi tepung jagung. Untuk soal keempat itu jawabannya adalah perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disc mill itu sebagai berikut. Hammer mill prinsip kerjanya itu menggunakan palu atau hammer yang berputar cepat, lalu bahan hancur karena dipukul dan dihempaskan. Gambar sederhananya Gambar sederhana itu seperti di sana ada hopper, ada screennya itu untuk menyaring. Di sana itu yang bentuk itu ada mesinnya, hammer, ada mill chamber. Ciri-ciri dari hammer mill itu hasil lebih kasar dan cocok untuk bahan keras dan kering. Digunakan untuk misalnya jagung, pakan ternak, kulit kopi. Selanjutnya itu disc mill, prinsip kerjanya itu menggunakan 2 piringan disk
dua piringan disk yang saling berputar atau bergesek, lalu bahan hancur karena tekanan dan gesekan. Gambar sederhananya seperti itu, ada dua buah piringan dengan gigi-gigi yang saling bertemu. Itu mesinnya ada yang diam, ada yang berputar. Nanti bahan masuk dan hancur di sana. Ciri-ciri untuk disc mill itu hasilnya lebih halus dan ukuran bisa diatur. Digunakan untuk misalnya beras kedelai maksudnya di sana, dan bambu kering. Kapan waktu digunakannya? Kalau untuk hammer mill itu saat bahan keras, tidak butuh sangat halus. Juga sedangkan untuk disc mill itu bahannya lunak dan butuh hasil yang lebih halus. Soal kelima jawabannya, jika biji pecah atau rusak, evaluasi yang dilakukan ada beberapa hal. Yang pertama itu kecepatan pemindahan itu terlalu tinggi, itu biasanya terburu-buru. Yang kedua, ketinggian jatuh bahan terlalu besar. Ketiga, jenis alat angkut, itu apakah menggunakan screw conveyor, belt conveyor, atau bucket. Yang D itu benturan dengan dinding atau lantai, seperti poin kedua tadi, misalnya terjatuh dari ketinggian. Yang kelima itu kadar air biji. Jika terlalu kering, maka biji akan cepat rusak atau pecah. Soal keenam jawabannya, viskositas adalah tingkat kekentalan fluida. Misalnya air itu encer, minyak agak kental, bisa dikatakan kental, sirup itu sangat kental. Jadi pengaruh terhadap pompa, fluida encer itu pompanya sentrifugal. Sedangkan fluida yang kental menggunakan pompa gear atau screw. Jika pompa salah, alirannya tidak lancar, pompa cepat rusak dan boros energi. Dan soal terakhir, soal ketujuh, jawabannya sini saya menggunakan contoh komoditas padi diolah menjadi beras. Alat pasca panen dan mesin alur, maksudnya alur pasca panen dan mesin alat yang digunakan. Tahap pertama panen, itu alatnya bisa menggunakan sabit atau mesin panen. Tahap kedua itu perontokan, alatnya di sana mesin perontokan, fungsinya memisahkan gabah dari jerami. Tiga itu pembersihan, alatnya bisa blower atau ayakan, fungsinya membuang kotorannya. Dan 4 itu pengeringan, alatnya bisa pakai dryer atau dijemur menggunakan matahari. Fungsi menurunkan kadar air. Kelima itu penggilingan, alatnya itu bisa rice milling unit, fungsinya itu dari gabah dibuang kulitnya dan menjadi beras. Keenam itu sortasi dan grading, alatnya ada ayakan dan juga timbangan, fungsinya itu memisahkan mutu beras. Dan yang terakhir itu pengemasan, alatnya bisa mesin sealer atau jarum jahit yang besar. Fungsi itu agar beras siap dipasarkan. Terima kasih.